Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Selamat datang di podcast Business and Management dengan hostnya saya sendiri, Marcel Ludi. Di podcast kali ini, kita akan membahas pentingnya cerdas politik di kantor atau how to be politically savvy. Topik ini bisa jadi cukup sensitif, bisa menimbulkan pro dan kontra, karena bisa ada konotasi negatif dari tema seperti ini. Sedikit disclaimer, konteks politically savvy di sini lebih cocok implementasinya di American companies. Namun dari pengalaman saya pribadi, cerdas politik adalah skill yang sangat dibutuhkan kalau Anda ingin sukses terus dalam karir Anda. Bagi saya pribadi, cerdas politik adalah skill yang sulit untuk dipelajari. Sampai sekarang pun saya masih harus belajar. Karena ini bukan strength natural saya. Kalau saja dulu waktu saya baru mulai bekerja, ada yang kasih saran-saran seperti ini kepada saya. Karena itulah, sekarang saya ingin berusaha mencoba berbagi pengalaman saya kepada teman-teman sekalian. Cerdas politik tidak sama dengan menjadi orang yang manipulatif, berperilaku tidak etis, melakukan segala hal untuk mencapai kepentingan pribadi. Bukan seperti itu definisinya. Cerdas politik artinya mampu membangun hubungan yang baik, relationship, dengan key stakeholders, with people in the position of power, dan kemudian menggunakan hubungan baik tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Baik itu untuk mencapai tujuan organisasi yang dia pimpin atau mencapai tujuan mengembangkan karir pribadi. Orang-orang yang cerdas politik biasanya tipikal orang yang well informed, in touch, engaging, koneksinya banyak, punya presence, kehadirannya terasa. Yang paling penting dari skill cerdas politik adalah mampu mempengaruhi orang lain, terutama orang-orang yang punya power untuk mencapai tujuannya. Baik itu mencapai tujuan organisasi yang dia pimpin atau untuk tujuan mengembangkan karir pribadi. Dengan cara yang etis. Coba perhatikan senior manajemen di kantor Anda, senior leader Anda. Orang-orang yang punya power sampai tingkat yang paling tinggi. Mereka adalah orang-orang yang punya skill cerdas politik. Karena dibutuhkan skill seperti itu untuk mencapai posisi yang mereka capai sekarang. Saya coba kasih contoh skill cerdas politik di lingkungan suatu kantor. Menurut Anda, siapa yang powernya paling besar di kantor Anda? Apakah presiden direkturnya atau CEO-nya? Ya mungkin ya, dari segi power yang formal, power di atas kertas. Yang sebenarnya punya power informal paling besar di kantor adalah sekretarisnya CEO, adminnya presiden direktur. Karena beliaulah yang didengar kata-katanya oleh sang CEO. Sang admin lah yang mengatur jadwal sehari-hari, termasuk travel plan-nya sang presiden direktur. Manajer yang cerdas politik akan membangun hubungan yang baik dengan sekretaris CEO-nya, tentu dengan cara yang tulus dan etis. Dari sini, manajer yang cerdas politik tersebut bisa mendapatkan akses kepada sang CEO, orang paling powerful di kantornya. Kalau meminta jadwal one-on-one dengan sang CEO, dia bisa mendapatkan prioritas. Dia bisa tahu ngobrol-ngobrol dengan sang sekretaris. Hari ini moodnya seperti apa sang CEO. Sehingga bisa mencari angle komunikasi yang terbaik. Lalu kalau ada travel plan, business trip, let's say ada market visit. Mungkin bisa juga minta supaya flightnya dijadwalkan bersama. Sehingga bisa ngobrol-ngobrol di airport atau bahkan di pesawat sendiri. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan influence level. Kemampuan mempengaruhi senior manajemen, kemampuan mempengaruhi senior leader, suatu skill yang sangat-sangat penting kalau Anda ingin terus melanjutkan karir Anda ke level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana menurut Anda? Apakah cerdas politik itu baik atau buruk? Apakah ini skill yang penting untuk menunjang karir Anda atau tidak? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komen di bawah. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa share kepada teman-teman Anda, sehingga semakin banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari podcast ini.
Terima kasih banyak. Sukses selalu. All the best.